Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yuridis, salam justisia. Kembali lagi di podcast Saka. Kali ini podcast Saka akan membahas hal-hal yang seru tentunya dari pembahasan hukum dan lain sebagainya. Untuk kali ini podcastnya ditemani dengan pemateri yang sangat istimewa, dosen kita, dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yaitu Bapak Agung Barok Pratama MH. Halo Pak Agung. Baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik juga. Gimana Pak Agung sendiri, kesibukan hari ini apa saja? Alhamdulillah, kalau tadi ya saya selesai menguji dua mahasiswa yang menguji skripsi. Adapun belakangan ini ya saya melakukan ya sebagaimana tugas dosen ya Mbak ya. Pengajaran sudah selesai, ya ini berarti nanti lanjut penelitian dan juga disambi juga dengan pengabdian. Ada juga secara institusi ya saya sibuk di pengelolaan jurnal Manapia. Itu aja sih. Iya, berarti kita terfokuskan pada tugas dosen gitu Pak. Iya. Untuk podcast kali ini kita tentunya akan membahas tema yang sangat seru, yaitu tema KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada pemateri kita kali ini, yaitu Pak Agung. Menurut Bapak sendiri, untuk definisi korupsi, kolusi, dan nepotisme itu apa nih Pak? Baik, untuk temanya ini cukup menarik ya dan menantang saya kira. Karena ini membahas tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang mana ini adalah praktik-praktik yang sudah TSM saya kira ya, terstruktur gitu kan, sistematis dan masif begitu. Karena bisa dilakukan bukan hanya seorang pejabat negara saja, tapi juga di tataran masyarakat ya, seperti kita, bahkan di institusi pendidikan juga banyak ya. Dimana kalau kita melihat definisi ataupun pengertian korupsi secara sempit ya, itu terfokus pada penyelenggaraan birokrasi pemerintahan, sehingga jika suatu tindakan itu dinilai merugikan keuangan negara, itu maka dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, dan jika itu dilakukan secara melawan hukum untuk kepentingan sendiri ya, untuk menguntungkan sendiri ataupun juga orang lain gitu. Dan kalau nepotisme itu ya suatu sikap ataupun tindakan yang terlalu berlebihan ya, terlalu menyukai hubungan kekeluargaan ya, jadi menunjuk ataupun juga mengisi jabatan-jabatan publik gitu kan, atau posisi-posisi itu didasarkan pada rasa like and dislike gitu kan, perkoncoan, dia teman saya, dia musuh saya, ngapain saya ajak mereka kan begitu kan, ataupun dia ponakan saya gitu. Sedangkan kolusi ya seperti kerjasama gitu kan, persekongkolan gitu, permufakatan yang memiliki niat buruk ya untuk menguntungkan kelompok mereka begitu, sehingga merugikan masyarakat gitu kan, dan negara begitu. Itu sih menurut saya. Berarti dari korupsi, kolusi, dan nepotisme itu tiga hal tersebut itu sama-sama merugikan orang lain gitu Pak? Betul. Jadi saya melihat bahwa suatu tindak pidana korupsi itu seringkali tidak hanya dilakukan secara personal sendiri, itu dilakukan secara bersama-sama, berjamaah gitu kan. Nah, ketika itu dilakukan secara berjamaah, otomatis di situ ada persekongkolan kan. Nah, itu ada kolusi di situ. Nah, kenapa? Persekongkolan itu kan tentu membutuhkan rekrutmen kan, rekrutmen tim ya kan. Mana orang-orang yang memiliki visi misi yang sama gitu, mau diajak kerjasama, mau diarahkan dan sebagainya. Nah, ini nanti yang akan mengarah kepada nepotisme. Maka baik itu korupsi, kolusi maupun nepotisme, saya melihat ini adalah sebuah mata rantai yang saling terkait. Saya sebut ini adalah sebagai diabolical circle atau sebagai lingkaran setan begitu.
lingkaran yang apa namanya memiliki aktivitas jahat begitu, hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi kelompok, sedangkan sebaliknya merugikan banyak orang bahkan negara. Itu sih Mbak menurut saya. Jadi dari 3 poin tersebut itu mempunyai keterkaitan, pastinya merugikan orang lain. Lalu 3 hal tersebut juga bisa dijadikan satu lingkaran, mempunyai dampak yang sama. Lalu dari yang dijabarkan oleh Pak Agung barusan, muncul pertanyaan Pak. Jadi dari poin yang korupsi, apakah korupsi itu hanya keterkaitan dengan soal dana saja? Ya, jika kita melihat secara lebih luas ya dengan kacamata yang lebih lebar, gitu, tindak pidana korupsi ini kan tidak sekonyong-konyong itu terjadi, gitu. Para pejabat negara yang melakukan tindak pidana korupsi itu banyak faktor yang melatar belakangi. Contohnya misalkan dari segi karakter ya, karakter mereka sebelum menjadi pejabat itu sudah terbentuk, seorang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain gitu kan, gitu. Apa namanya, misalnya curi-curi waktu gitu kan, curi-curi apa namanya keuntungan gitu kan, memanipulasi dan lain sebagainya. Itu ya sebetulnya eh, korupsi itu adalah akibat dari karakter yang sudah terbentuk dari orang atau pelaku ataupun para pejabat negara yang melakukan korupsi, gitu ya. Penting sekali memang pendidikan karakter, pendidikan akhlak gitu, karena Nabi kita gitu kan, Nabi Muhammad SAW itu diutus ke bumi itu kan liutami mamakarimal akhlak gitu kan, untuk menyempurnakan akhlak gitu kan, perilaku, attitude, bukan untuk apa, penegakan hukum tuh bukan, tapi untuk apa, untuk menyempurnakan akhlak, perilaku. Sehingga penting kiranya ya di apa namanya, di keluarga, lingkungan keluarga, masyarakat, di lingkungan sekolah ataupun kampus itu memperkuat itu tadi landasan apa namanya agama gitu kan, pendidikan karakter itu penting, sehingga ketika nanti mereka menjadi insan-insan yang memiliki tanggung jawab wewenang yang besar itu kan, mereka bisa mengemban amanah itu dengan baik, itu Mbak. Lalu untuk kejadian sebagai seorang pejabat itu biasanya kan difasilitasi seperti mobil, rumah, seperti itu ya Pak. Apabila dari pejabat tersebut itu menyalahgunakan mobil yang seharusnya difasilitasi untuk keseharian bekerja, tapi malah dipakaikan untuk disewakan, dipakaikan Grab, itu juga termasuk korupsi atau tidak Pak? Itu merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang gitu ya. Dimana sebetulnya fasilitas-fasilitas itu memang itu kan melekat pada jabatan mereka, tapi kan tetap ada aturannya gitu Mbak ya. Tidak boleh apa namanya, fasilitas negara, fasilitas publik itu dipergunakan secara apa namanya individu gitu kan, untuk kepentingan individu. Kalaupun misalkan jalan gitu kan, kadang kita melihat gitu kan, jalanan umum ya, terus kemudian digunakan untuk kegiatan hajatan ataupun juga lapangan sepak bola gitu kan, kemudian dijadikan tempat kampanye gitu kan, ya saya kira itu boleh boleh saja, asalkan dengan izin dan dengan prosedur yang tepat begitu, tidak apa namanya, misalkan momennya adalah pemilu atau pilkada, terus menggunakan tempat-tempat fasilitas-fasilitas umum seperti tempat ibadah gitu kan, lembaga pendidikan begitu, itu tidak boleh. Jadi memang sudah diatur ya dalam regulasinya, tempat-tempat ya yang tidak boleh dilakukan apa namanya, dibuat untuk kepentingan pribadi, apalagi kepentingan untuk kampanye itu. Lalu dari segi nepotisme gitu Pak, terkait nepotisme itu di negara kita itu kan bisa dibilang hampir menjadi budaya ya Pak. Sangat sering dari segi organisasi, pekerjaan, ataupun segi-segi pekerjaan yang lainnya lah Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, apabila hal tersebut benar-benar menjadi budaya, itu menurut Bapak itu bagaimana? Jadi begini ya, menarik. Kadang muncul pertanyaan begini,
pimpinan ya, katakanlah gitu, di suatu perusahaan gitu ya, suatu perusahaan ya, pimpinan perusahaan itu atau direktur suatu perusahaan itu memiliki ponakan begitu kan. Nah, dibukalah suatu lowongan pekerjaan. Nah, si ponakan itu mengikuti seluruh proses rekrutmen, ujian dan sebagainya sehingga lulus sesuai dengan mekanisme yang ditentukan. Nah, dan kemudian diterima, gitu kan? Apakah ini disebut sebagai nepotisme? Kan dilakukan secara apa namanya, transparan, akuntabel, profesional dan sebagainya. Apakah ini disebut nepotisme? Itu. Terus kemudian ada orang mengatakan, tunggu dulu, jangan menilai ini sebagai tindakan nepotisme gitu kan? Karena apa? Berlaku asas praduga tak bersalah, presumption of innocent, begitu. Ini sebenarnya keliru ya, yang sehingga memunculkan apa, banyak praktik pengisian jabatan ya di institusi ataupun lembaga negara ya yang mengedepankan ini kedekatan keluarga, geografi, sosiologis, ideologis ini atas nama apa? Atas nama yaitu tadi proses yang sudah disiapkan sebetulnya ya ya di negara di atau di era modern ini ya, praktik nepotisme itu sudah legal. Jadi nepotisme itu dilegitimasi dengan hukum, yaitu perangkatnya itu sudah disiapkan, dibuat dulu begitu. Jadi seakan-akan ini bukan praktik nepotisme, tapi sebetulnya itu adalah praktik nepotisme. Begitu Mbak. Terus kemudian begini, menjawab pertanyaan tadi ya. Jadi dalam suatu birokrasi, ya, dalam suatu birokrasi itu akan lebih tepat jika menggunakan asas apa, presumption of fallibility gitu. Jadi kenapa kalau kita lihat ya, di perusahaan-perusahaan itu memiliki aturan, satu perusahaan itu tidak boleh ada hubungan kekeluargaan, suami istri satu kantor dan lain sebagainya. Nah, itu karena apa? Itu tadi penerapan prinsip presumption of fallibility. Jadi apa? Menerapkan asas apa namanya, preventif pencegahan ya, untuk mencegah dan memperkecil potensi terjadinya penyelewengan, nah, gitu, terjadinya nepotisme. Nah, gitu. Jadi tidak tepat kalau dalam birokrasi pemerintahan itu menggunakan asas praduga tak bersalah. Jangan judge dulu, itu kan tidak apa namanya, tidak pasti benar gitu kan, belum terbukti benar, harus dibuktikan dulu. Tidak, dalam birokrasi lebih tepatnya itu adalah presumption of fallibility ya, untuk menjaga apa? Untuk menjaga agar tidak terjadi penyelewengan atau juga kecurangan begitu. Untuk hal-hal tersebut kan sudah dijelaskan tadi bahwasanya memang banyak ya di negara kita. Betul. Lalu apakah ada hukum yang bisa mengatasi hal-hal tersebut, Pak? Sekiranya supaya di negara ini itu bisa sedikit terkurangi ataupun bisa tidak ada hal-hal yang seperti itu. Baik, kan ada ya, ada undang-undang pemberantasan tipikor gitu kan, ada juga undang-undang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN gitu, sudah ada perangkat hukumnya, sudah ada gitu kan. Namun kan untuk apa namanya, penegakan hukum ya KKN ini sebatas ya, baru sebatas apa, di ranah publik ya gitu kan. Ranah publik itu artinya apa? Pengisian jabatan-jabatan di pemerintahan atau lembaga negara gitu. Jadi kalau ada seorang pejabat negara yang melakukan korupsi ya nanti akan ditindak dengan undang-undang tipikor kan begitu. Melakukan nepotisme ataupun kolusi terbukti ya nanti akan ditindak dengan undang-undang itu tadi ya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 begitu. Tapi untuk di ranah privat gitu kan, kayak badan hukum seperti perusahaan begitu kan, pengisian jabatan-jabatan atau rekrutmen di apa namanya, ranah privat gitu kan, ini yang masih belum ya, masih belum bisa gitu, masih belum bisa tersentuh oleh hukum. Nah, begitu. Kayak misalkan saya mengikuti rekrutmen di perusahaan apa begitu kan, terus saya merasa didiskriminasi gitu kan, karena sebetulnya harusnya saya yang masuk, tapi kok orang lain yang masuk. Nah, itu yang sulit ya untuk. Tapi bagaimanapun, walaupun sudah ada perangkat hukumnya ya tentang penegakan korupsi ataupun juga KKN, ini juga masih terkendala dengan
implementasinya masih belum optimal sehingga praktek ini masih terus berjalan dan menjamur yang saya tadi katakan sudah masif gitu dan membudaya tadi yang Mbak Istinab katakan begitu Mbak. Berarti memang udah ada hukumnya, lalu sudah terterapkan dalam pemerintahan, akan tetapi masih sulit untuk diterapkan di daerah perusahaan-perusahaan seperti ini, Pak. Lalu selanjutnya pertanyaan yang terakhir, ini bagaimana peran mahasiswa untuk melawan praktik KKN di lingkungan sekitar? Menurut pendapat Bapak? Benar ya, jadi memang namanya KKN ini harus diberantas gitu kan. Berantas dari berbagai lini ya, termasuk juga mahasiswa. Mahasiswa juga memiliki peran yang penting ya, sentral juga, terutama di kampus begitu kan. Mahasiswa ini saya katakan sebagai agent of change ya, sebagai agen perubahan. Nah, begitu. Jadi bagaimana yang harus dilakukan oleh mahasiswa? Mahasiswa yang melakukan apa? Melakukan memberikan edukasi ya kepada masyarakat. Itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana dampak buruk dari KKN, praktik KKN gitu kan. Bisa lewat apa? Lewat kajian gitu kan, podcast seperti ini gitu kan, ataupun kampanye publik begitu kan. Nah, itu mahasiswa mentransmisikan bagaimana dampak buruk dari KKN. Kemudian mahasiswa juga memiliki peran apa? Memberikan teladan. Nah, jadi teladannya seperti apa? Misalkan di kampus gitu kan, kalau ujian UAS itu tidak boleh curang, harus jujur begitu kan. Dalam pembuatan tugas gitu kan, harus menghindari namanya plagiat gitu kan, atau plagiarisme begitu. Terus kemudian seperti pengisian posisi-posisi di organisasi mahasiswa itu juga harus dilakukan secara itu tadi transparan, kemudian akuntabel, proporsional gitu kan, profesional begitu. Tidak hanya karena perkoncoan tadi, saya dekat sama dia gitu kan, saya jadikan dia sebagai sekretaris begitu. Jadi harus ada proses rekrutmen yang jelas gitu kan. Nah, begitu. Selain itu juga mahasiswa bisa ikut proaktif ya, proaktif dalam apa? Melakukan pengawasan, Mbak. Ya, pengawasan terhadap apa? Kebijakan-kebijakan pemerintah, ya. Terus juga kebijakan-kebijakan institusi, kampus gitu kan. Apa kebijakan pejabat-pejabat itu merugikan masyarakat, merugikan mahasiswa, kita juga harus memiliki memiliki rasa terpanggil ya untuk bereaksi gitu. Kritis boleh, tapi harus konstruktif gitu. Jadi harus tetap kritiknya membangun. Begitu sih, Mbak. Jadi mahasiswa itu punya peran penting untuk memberantas KKN ya, Pak? Ya, banyak poin-poinnya yang sudah disebutkan oleh Bapak Agung. Baik, tidak terasa podcast kali ini pembahasannya cukup seru ya, cukup panjang, tapi terasa sangat singkat yang telah dijelaskan oleh Bapak Agung Barok Pratama MH. Terima kasih ya Pak sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi tentang apa itu KKN. Sobat HK, jangan lupa ya untuk selalu nonton podcast kami selanjutnya. Tetap stay tune dan like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.